Assalamualaikum semuanya. Kita kali ini bertemu kembali dalam mata kuliah kanker paru-paru. Jadi kita akan mempelajari bagaimana farmakoterapi kanker paru. Langsung saja kita masuk ke epidemiologinya. Jadi kanker paru itu adalah kanker yang tersering baik pada pria dan juga wanita. Dan di Eropa itu juga paling sering pada pria. Sedangkan di Indonesia pada wanita itu kanker kelima, pada pria nomor 2 setelah nasofaring cancer. Kemudian 32% dari kanker pada pria itu meninggal dan 25% dari seluruh wanita yang terkena kanker itu meninggal. Maaf ya typo. Kemudian, nah ini dari data 2012 ini sebagai gambaran saja gitu bahwa kanker paru tuh menunjukkan pada wanita maupun pada laki-laki itu menduduki peringkat yang termasuk atas gitu ya. Nah, baik itu adalah estimasi kasus baru dan juga estimasi kematiannya. Oleh karenanya, sekarang kita akan mempelajari farmakoterapi tentang kanker paru. Penyebabnya apa? Kanker paru itu penyebabnya itu bisa dikarenakan asap rokok, baik itu yang perokok aktif maupun yang perokok pasif, yang dia tidak merokok tapi dia merasakan, dia juga bisa menghirup asapnya dan terbiasa menghirup asapnya. Misalnya istri dari suami yang perokok, yang tiap hari, tiap menit, tiap jam itu ngerokok di depannya, itu juga bisa beresiko gitu terserang kanker paru. Kemudian juga dari pekerjaan dan lingkungan di mana sering terpapar asbestos, kloromethyl ether, dan juga berbagai jenis logam berat, juga polihidrik aromatik hidrokarbon. Kemudian untuk faktor resikonya itu adalah merokok dan juga menjadi second hand smoke atau apa namanya perokok pasif ya. Kemudian juga keluarga yang memiliki riwayat penyakit tersebut juga, jadi genetik juga bisa mempengaruhi. Kemudian memiliki gangguan pada paru atau punya penyakit paru. Untuk gejala dan tandanya itu hampir sama gitu ya, yaitu dengan ya mirip-mirip dengan infeksi dengan penyakit saluran pernafasan gitu ya, atau mirip dengan apa gangguan di paru, yaitu ada batuk, kemudian tanda khususnya itu misalnya ada darah pada mukus di paru, kemudian napasnya pendek, mengi, terus mengi itu maksudnya dia tuh bunyi kayak gitu ya. Terus ada nyeri pada dada dan juga sakit saat menelan dan juga suara serak. Kemudian tipenya kanker paru itu ada dua, yaitu yang pertama adalah non-small cell lung cancer atau NSCLC. Jadi dia yang tidak kecil, jadi sel kankernya itu tidak kecil. Kemudian dia biasanya prevalensinya itu 75% dari kanker paru itu. Jadi 75% pasien itu biasanya mengalami non-small cell lung cancer atau NSCLC ini. Kemudian yang 25%-nya itu biasanya mengalami yang tipe small cell lung cancer atau SCLC. Nah, ini adalah anatomi paru. Anatomi paru adalah seperti ini. Ini adalah diafragma, kemudian lobus yang bawah. Ini paru yang bagian kanan. Nah, itu paru yang bagian kiri. Trakea, limfa nodus, nodus limfa. Terus ini adalah bronki. Nanti kalian akan mengetahui nanti sampai mana saja itu metastasisnya. Kemudian untuk yang NSCLC yang non-small, yang kebanyakan menyerang pada 75% orang itu tadi, tipenya adalah NSCLC. Dan stadiumnya itu ada stadium 0, stadium 1A, stadium 2B, 3B, dan juga stadium 4. Nah, kalau stadium 0 itu biasanya
dia masih terlokalisir di satu tempat gitu ya, terlokalisir di satu tempat. Kemudian dia ada tonjolan, ada benjolan juga di situ, tapi benjolannya masih kecil ya hitungannya gitu dibandingkan stadium-stadium yang lain. Kemudian untuk misalnya kalau stadium 0 itu adalah misalnya di sini, misalnya terlokalisir di bronkinya, di satu bronki. Kemudian ada yang namanya stage 1A. Stage 1A itu adalah yang ketika dia itu kankernya itu ada di nodus limfa. Jadi sudah mengenai nodus limfa. Itu adalah stadium 1A. Kemudian stadium stadium 2B, stadium 2B itu adalah di dekat trakea juga, di dekat trakea, kemudian di nodus limfanya juga. Kemudian juga menginvasi ke menginvasi ke bronkusnya juga. Nah, itu stadium stadium 1A. Kemudian kalau stadium 2B itu yang ini ya, stadium 2B itu yang menyerang ke trakeanya, ke bronkusnya. Kemudian stadium 3B itu yang merah. Jadi dia sudah menginvasi ke dinding parunya. Stage 3B itu sudah menginvasi ke dinding parunya. Kemudian stage 4 itu baru stage 4 itu dia menyebar. Jadi stage 4 itu sudah menyebar atau metastasis ke organ yang terdekatnya. Misalnya paru, kemudian organ terdekatnya apa? Misalnya hati, apa seperti itu ya. Jadi organ terdekat dari paru itu stadium yang 4. Jadi sel kankernya itu sudah menyebar, sudah jalan kemana-mana, kemudian menginvasi organ-organ yang di dekatnya. Itu adalah stadium 4. Kemudian ini stadium lung cancer itu menurut parameternya itu dibagi menjadi 3 juga, yaitu menggunakan sistem TNM, kemudian tumornya, seberapa besar tumornya, terus kemudian N itu adalah apakah sudah menginvasi nodus limfanya, kemudian M-nya itu apakah sudah metastasis atau belum. Nah, untuk stadium awal itu adalah stadium 0 dan 1, stadium lanjut adalah stadium 2 dan stadium 3, stadium akhir itu adalah stadium 4. Kemudian untuk stadium awal, yaitu stadium 0 dan juga stadium 1, itu dia terlokalisir dan ukurannya kecil. Tapi kalau stadium 1A itu sudah mengenai 2 cabang bronkeolus. Stadium 2B itu mengenai percabangan pada bronkus. Nanti dilihat lagi gambarnya yang ini, nanti dicocokkan ya. Kemudian untuk stadium 3 itu mengenai bronkus atau terletak pada pinggir paru. Kemudian stadium 4 itu di ekstra paru. Jadi ketika kankernya sudah metastasis dan sudah menyebar ke mana-mana. Kemudian untuk stadium lung cancer, ya, kemudian untuk stadium lung cancer itu tabelnya bisa dilihat di sini stage groupingnya. Itu nanti ada stage 1A itu misalnya T1, N0 dan juga M0. Cara bacanya adalah T1. Oh, dia masih yang stadium 1A itu dia malignan selnya atau sel ganasnya positif, tapi belum ada lesi ya, belum ada lesi, belum ada luka, belum ada peradangan di situ. Kemudian untuk stadium 1A itu juga N-nya juga masih N0, artinya adalah belum ada invasi ke nodus limfanya atau ke kelenjar limfanya, ke pembuluh limfanya, ke kelenjar limfanya maksudnya. Kemudian masih M0 itu cara bacanya adalah no distant metastasis, jadi belum metastasis. Nah, kalau stadium 4 itu cara bacanya ini adalah any T, itu maksudnya itu semua T itu, jadi dia sudah invasi ke mediastinum, sudah positif malignan sel, kemudian ukurannya bisa kurang dari 3 atau lebih dari 3, kemudian bisa T4 juga.
dan juga NIN bisa apa bisa ada involvement ke nodus limfanya atau bisa menuju bisa apa bercokol di nodus limfa atau kelenjar limfa atau bisa tidak. Kemudian juga bisa metastasis di kolateral mediastinal, kemudian kontralateral hilar dan lain sebagainya. Kemudian selain itu juga sudah M1. Jadi hanya stadium 4 yang M-nya adalah M1 yang artinya adalah sudah ada distant metastasisnya atau stage 4 itu sudah metastasis kemana saja gitu. Jadi sudah metastasis ke organ yang terdekatnya. Kemudian untuk tata laksana terapinya itu menggunakan surgery kalau misalnya masih belum metastasis kemana-mana ya. Biasanya surgery atau pembedahan itu dilakukan ketika tumornya itu masih belum metastasis atau masih belum menjalar, belum menyebar kemana-mana. Kemudian ada yang namanya radiasi dan juga kemoterapi. Kemudian bagaimana kita mentreatnya? Mentreatnya adalah, nah jadi kalau misalnya ada kanker, kemudian dia masih terlokalisir, masih benjolan yang belum metastasis ya, dilakukan surgery, dipotong gitulah ya, dibersihkan. Kemudian juga di terapi radiasi. Di terapi radiasi itu maksudnya di sinar gitu ya. Dan juga di kemoterapi. Kemoterapi itu adalah terapi menggunakan obat-obat sitotoksik sehingga bisa diharapkan untuk membunuh, menghambat perkembangan sel kankernya dan membunuh sel kankernya. Nah, pada sel normal, jadi perbedaannya sel kanker dengan sel normal itu adalah kalau sel kanker itu kalau misalnya ada jaringan yang damage itu maka selnya itu otomatis selnya mati sendiri gitu atau selnya mempunyai program sel bunuh diri yaitu tidak bisa berkembang dengan banyak. Tapi kalau pada kanker sel atau sel kanker itu dia bisa menghindari yang namanya mekanisme apoptosis atau kalau misalnya ada sel yang rusak apa namanya dia menghindari mekanisme sel untuk bunuh diri gitu atau mekanisme sel untuk membunuh dirinya sendiri sehingga terjadi apa? Terjadi pertumbuhan yang tidak terkontrol. Nah, itu bedanya sel normal. Kalau sel normal itu misalnya ada pertumbuhan yang tidak terkontrol sedikit, langsung antibodi menyerang sel tersebut atau sel tersebut bisa melakukan mekanisme apoptosis atau langsung mati sendiri. Tapi kalau pada orang-orang yang kanker itu selnya terus-menerus berkembang karena bisa menghindari mekanisme apoptosis ataupun menghindari sel imun untuk menyerang dia gitu ya, untuk menyerang dia untuk menghambat dia bereplikasi. Kemudian untuk surgery, untuk operasi itu digunakan untuk kanker stadium awal yaitu stadium 1 ataupun 2. Kemudian untuk radioterapi itu adalah kuratif terapi atau pengobatan secara kuratif untuk pengobatan tumor yang kecil dan terlokalisasi. Post operasi atau terapi adjuvan itu biasanya diberikan untuk mencegah kekambuhan pada lokal lesi atau sebagai terapi paliatif untuk stadium yang lebih lanjut itu untuk mengontrol nyeri pada metastasis pada tulang atau gejala yang mengganggu. Jadi terapi adjuvan, neoadjuvan kan kemarin kan sudah ibu terangkan di pendahuluan sel kanker ya, nanti dibuka lagi. Kemudian untuk kombinasi regimen menggunakan agen-agen kemoterapi untuk untuk NSCC atau non small cell kanker itu biasanya itu dia menggunakan paclitaxel plus cisplatin ya.
Kemudian apa? Ini agak kurang jelas memang, nanti coba Ibu kasih yang versi jelasnya, nanti Ibu kasih PowerPoint-nya ya. Terus kemudian bisa menggunakan cisplatin dan juga paclitaxel atau karboplatin paclitaxel. Nah, nanti bisa dilihat di tabel. Nah, nanti ada rekomendasi dosisnya berapa berdasarkan body surface areanya. Oke, terus nah, kemudian current problem of NSCLC itu biasanya mayoritas pasien itu didiagnosis pada stase yang non-kuratif. Itu ya, mayoritas pasien itu didiagnosis pada stase yang non-kuratif, yaitu 30 yaitu ini ya, non-kuratif itu yang stase 1 24%, 7, kemudian 31%. Kemudian yang seharusnya, maksudnya itu adalah yang seharusnya didiagnosis yang seharusnya didiagnosis stadium 4 yang kankernya sudah menjalar kemana-mana, tapi kebanyakannya itu masih didiagnosis yang non-kuratif, yang didiagnosis yang stadium awal, padahal dia harusnya sudah masuk ke stadium akhir yang sudah memerlukan kemoterapi, kemudian kombinasi dengan obat-obat kemoterapi itu tadi ya, misalnya karboplatin, kemudian paclitaxel, seperti itu. Kemudian problem pada pengobatan NSCLC itu adalah jadi kegagalan treatment yang cukup tinggi gitu, terutama pada fase-fase atau stadium 1, 2, dan 3A. Ini untuk 5 years survival rate-nya itu adalah kalau stadium 1 dia survival rate itu artinya adalah kapan dia bisa bertahan berapa tahun gitu untuk bertahan hidup gitu. Jadi kalau stase 1 itu masih 61%, stadium 2, stadium 3A ini yang stadium lanjut itu tuh banyak sekali kegagalan treatmentnya. Karena banyak yang meninggal gitu setelah 5 tahun ya. Oke. Terus kemudian current problem of NSCLC itu juga outcome of advanced stage disease is very poor. Jadi outcome-nya itu adalah sangat minimal sekali gitu ya. Jadi tanpa treatment no one atau siapapun itu bisa survive sampai 2 tahun. Kemudian treatment dengan doublet CT platinum base itu memproduce 1 year survival rate sebanyak 30% saja. Kemudian responsnya itu juga tidak durable. CT itu artinya CT itu ini tadi ya. Nah, CT itu adalah ini karboplatin dan juga mana tadi? Karboplatin. Iya, karboplatin ya. CT itu karboplatin. CT karboplatin, paclitaxel, kemudian kombinasinya. Nah, ini ya. Kemudian responnya juga tidak durable. Jadi tidak berlangsung lama gitu responnya. Kemudian makanya oleh karenanya strategi agar pengobatannya itu tidak banyak yang failure, tidak banyak yang gagal, maka dilakukan apa untuk pencegahannya adalah dilakukan screening program, kemudian dilakukan terapi adjuvan dan neoadjuvan, dan juga dilakukan target terapis. Nah, screening program untuk kanker paru itu adalah menggunakan spiral CT. Spiral CT itu adalah jadi kayak CT scan gitu ya, spiral CT untuk deteksi kanker secara dini gitu. Jadi low dose spiral CT atau low dose spiral CT pada 1000 smokers atau perokok yang tidak bergejala itu, maka 2,7% lung cancer itu didiagnosis dengan spiral CT versus 0,7% by CT ronsen. Jadi yang didiagnosis dengan spiral CT itu ternyata resultnya itu lebih banyak.
lebih banyak daripada yang didiagnosis dengan ronsen. Jadi dengan spiral CT untuk early cancer detection atau deteksi kanker payudara secara dini itu sangat amat membantu sekali gitu ya. Kemudian itu menurut Lancet. Kalau untuk menurut jurnal NEJM itu low dose spiral CT di screen pada 31.567 individual yang beresiko merokok. Nah, resultnya adalah 85% stage 1 itu bisa diestimasikan waktu hidupnya 10 tahun survivalnya sebanyak 88%. Jadi bisa hidup sampai 10 tahun itu sebanyak 88%. Kemudian ini ya, jadi kalau misalnya imaging tools for lung cancer, kalau menggunakan chest X-ray yang konvensional itu sensitivitasnya itu masuknya kecil, tapi kalau yang dengan low dose spiral chest CT scan itu sensitivitasnya termasuk yang 91%, walaupun spesifitasnya itu 50% saja, tapi setidaknya dia sensitivitasnya itu lebih tinggi gitu ya, bandingkan yang lain, dibandingkan imaging diagnosis imaging yang lain. Kemudian screening untuk lung cancer atau kanker paru itu screening for lung cancer by any tool itu belum diindikasikan. Kemudian pasien pada resiko termasuk smoker itu harus kontak dengan dokter mereka saat simptomnya atau gejalanya terjadi. Itu screening in lung cancer. Kemudian ini kemoterapi untuk advanced NSCLC, jadi untuk tipe kanker yang NSCLC lanjutan. Nah, itu adalah kemoterapinya. Ini misalnya adalah kemoterapi untuk stase 4 NSCLC. Itu kemoterapi itu meningkatkan survival rate-nya. Jadi survival rate-nya itu meningkat. Kemudian itu juga good performance status, kemudian platinum base regimennya itu adalah berdasarkan platinum base yang ada di tabel yang pink itu tadi. Kemudian ini pada umur kurang dari 70 tahun itu cukup efektif. Nah, ini adalah survival treatment itu dengan kemoterapinya, dengan paclitaxel, dengan gemcitabine, docetaxel dan juga paclitaxel. Nah, itu survival rate-nya itu dia meningkat ya. Kemudian ini adalah advance NSCLC terapi atau terapi lanjutan, terapi untuk NSCLC yang tipe lanjut, itu prinsipnya adalah kemoterapinya. Jadi kemoterapi itu lebih mending gitu ya, lebih mending atau lebih baik untuk outcome-nya. Kemudian 2 obat itu lebih baik daripada 1 obat saja, atau kombinasi obat itu lebih baik dari 1 obat. Kemudian untuk 3 obat itu atau 2 drug regimen. Jadi kombinasi 3 obat itu biasanya lebih toksik daripada 2 kombinasi obat dan juga lebih mahal. Jadi second line terapinya itu juga berhasil pada pengobatan NSCLC terapi menggunakan kemoterapi. Kemudian menggunakan first dan juga second line CT improve, CT itu tadi itu bisa meningkatkan quality of life, bisa meningkatkan kualitas hidupnya. Jadi kualitas hidupnya itu bisa meningkat dalam artian pasiennya itu minim mengalami nyeri, minim mengalami gejala-gejala yang tidak diinginkan, minim mual muntah seperti itu. Jadi kualitas hidupnya bisa meningkat. Itu dengan CT yang first dan dengan kemoterapi yang first dan juga second line.
Kemudian untuk target terapis, nah target terapi itu bisa menggunakan erlotinib, bevacizumab, dan juga gevetinib. Dan ini penelitiannya ini juga sudah mulai ada penelitiannya, memang membuktikan bahwa efektif ya dengan target terapi untuk NSCLC, tipe kanker paru NSCLC, yaitu menggunakan gevetinib, erlotinib, dan juga bevacizumab. Bevacizumab itu adalah dia adalah termasuk antibodi monoklonal yang kemarin kan waktu di pendahuluan kanker kita ngomongin VEGF faktor yang dia menstimulasi angiogenesis itu ya. Jadi dia fungsi bevacizumab itu dia sebagai anti angiogenesisnya. Jadi supaya tidak jadi menghambat sel kanker itu membentuk pembuluh darah baru. Itu bevacizumab. Kemudian selain itu juga efektif untuk melawan kanker kolon, kanker paru, dan juga kanker payudara, kanker ginjal, dan juga kanker otak. Itu bevacizumab. Kemudian bevacizumab itu juga dia memblok angiogenesis dengan cara mencegah aktivasi melalui VEGF faktor itu tadi. Nah, dia melekat di VEGF isoform dengan affinity yang kuat, dengan ikatan yang kuat, kemudian memblok VEGF dengan VEGF itu untuk berikatan dengan reseptornya, kemudian mencegah aksi VEGF faktor pada reseptornya. Kalian balik lagi ke pendahuluan kanker yang Ibu berikan kemarin, itu kan ada tabel yang monoklonal targeted terapis ya, yang monoklonal antibody, itu kan ada VEGF faktor yang anti angiogenesis, itu bevacizumab. Nah nanti ilustrasinya ada di situ gitu ya. Ilustrasi penghambatan bevacizumab itu sudah Ibu terangkan kemarin. Nah ini bevacizumab, jadi dia intinya dia ini sel tumornya, kemudian bevacizumab itu dia berikatan dengan VEGF faktor, sehingga VEGF faktor itu tidak bisa berinteraksi dengan reseptornya, sehingga tidak terjadi angiogenesis atau pembentukan pembuluh darah baru dari sel-sel kankernya. Nah, kemudian kemoterapi ditambah erlotinib treatment pada NSCLC itu ternyata jadi erlotinib plus kemoterapi, yaitu karboplatin plus paclitaxel, itu CT atau C, itu ternyata did not prolong survival compared with chemotherapy alone. Jadi ternyata tidak memperlama survivalnya bila dibandingkan dengan kemoterapi sendiri gitu. Bila tidak digabung antara erlotinib dan juga kemoterapi karboplatin dan juga paclitaxel gitu ya. Kemudian pasien yang dia itu tidak pernah merokok itu ternyata mengalami survival improvement. Jadi improvement pada survival rate-nya saat ditreated dengan erlotinib plus kemoterapi. Jadi ini ya menunjukkan efek yang bagus. Jadi kalau misalnya pada pasien secara umum, all pasien itu dia tidak terlalu memperpanjang masa bertahan hidupnya, tapi kalau pada pasien yang tidak pernah merokok, nah dengan erlotinib dan juga karboplatin dan paclitaxel itu dia cukup efektif gitu dalam memperlama survival rate-nya atau memperlama harapan hidupnya atau memperlama masa hidupnya dia. Kemudian untuk bevacizumab ini adalah uji klinik fase 3. Kemarin sudah Ibu terangkan apa itu uji klinik fase 3 dari bevacizumab di NSCLC. Nah, ini treatment naif pasien dengan confirm stadium 3B atau 4 cancer dan adequate hematologic, hepatik, dan juga renal function. Jadi renal function hematologik yang bagus itu bisa gitu diberlakukan terapi dengan PC ataupun PCB. Bisa juga dilakukan kombinasi antara paclitaxel, kemudian karboplatin dengan dosis sekian,
atau bisa juga kombinasi antara PC dengan bevacizumab. PC itu adalah paclitaxel karboplatin dan juga bevacizumab. Itu ya, bisa antara keduanya. Tapi juga tapi ini juga di assess juga kondisi pasiennya. Pokoknya harus dengan pasien dengan renal function yang bagus, dengan fungsi fungsi hati yang bagus, fungsi ginjal yang bagus, dan fungsi darah yang bagus, itu bisa diberlakukan ini, kombinasi ini. Kemudian ini tadi improve survival associated with PCB treatment. Jadi dengan PCB treatment tuh yang ini pakai taxel, karboplatin, bevacizumab itu ternyata bisa dengan ini ya, median overall survival significantly improve in PCB arm. Itu dengan kombinasi PCB itu ternyata bisa meningkatkan survival rate-nya. Untuk ini hazard dose ratio for death-nya 0,79. Kemudian dengan confidence interval taraf kepercayaan 95% itu 0,67 sampai 0,92 dan dengan dengan taraf signifikansi 0,003. Ya, itu maka PCB itu dia meningkatkan 12 bulan survival itu sebanyak 51% untuk PCB. Untuk PC saja itu sebanyak 44%. PC dan juga PCB. Nah, sedangkan untuk 24 bulan survivalnya dengan PCB ternyata juga dia lebih bagus, 22%. Dan juga untuk PC, paclitaxel, dan juga karboplatin itu tadi, dia lebih sedikit ya, survival rate-nya 24 bulan survival rate-nya sebanyak 15%. Seperti itu. Nah, adapun untuk pencegahannya, itu adalah hentikan dan juga cegah merokoknya, jauhi perokok aktif, dan juga buat lifestyle yang sehat. Oke, sekiranya segitu saja yang bisa Ibu sampaikan untuk farmakoterapi kanker paru. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.